Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jadi di awal tadi ada video singkat seputaran press conference daripada KPK ya, di mana KPK hari ini telah menentukan tersangka dalam kasus pemerasan pengeluaran sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kemendak ya teman-teman, yang mana memang salah satu daripada tersangkanya adalah wamen daripada Kemendak dan beberapa ada sekitar 10 orang yang lain yang teman-teman yang terkait di Kemendak ya teman-teman. Yang jelas ini merupakan langkah yang betul-betul nyata dalam penegakan hukum di eranya Pak Prabowo Subianto ya teman-teman, ketika ada kemudian oknum-oknum yang memang konyolnya lagi ini, yang memang kemudian mereka tergabung dalam kabinet merah putihnya Pak Prabowo gitu kan, dimana ketika Pak Prabowo Subianto mencanangkan untuk kemudian memberantas korupsi dan juga memberantas para koruptor di masa pemerintahannya, Pak Prabowo udah ngingatin ya dari awal-awal masa pemerintahannya. Tapi ternyata justru ada oknum-oknum yang memang kemudian mendompleng ya, membonceng daripada kesuksesan Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ini, justru kalau melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak kredibilitas pemerintahannya Pak Prabowo saat ini. Gimana kemudian saya bilang nggak merusak ini kan? Oknum-oknum ini melakukan pemerasan ya terhadap perusahaan-perusahaan yang pegawai-pegawainya membutuhkan sertifikat K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Dikatakan pemerasan dan bukan penyuapan karena memang kemudian dalam prakteknya dijelaskan oleh KPK, mereka ini meminta ya fee tertentu sejumlah dana ya terhadap perusahaan ataupun orang-orang, calon orang-orang yang mau kerja yang membutuhkan sertifikat K3. Sertifikat K3 ini kan memang salah satu elemen ya untuk kemudian seseorang kalau mau melamar kerja di perusahaan, begitupun juga perusahaan yang memang bergerak di yang membutuhkan sertifikasi daripada K3. Memang mereka ini akan memperlambat, mempersulit, bahkan tidak diproses ya ternyata permohonan penerbitan sertifikasi K3. Kita nggak ngerti dikala kemudian masyarakat sedang kesulitan, ketika ekonomi lagi sulit, masyarakat memang saat ini banyak yang kena PHK, banyak yang kemudian usahanya macet, usahanya bermasalah, justru ada orang-orang, oknum-oknum yang berada di pemerintahan yang kemudian menari-nari di atas kesengsaraan ya, kesedihan masyarakat. Wajar kalau kemudian kita lihat di video tadi, ketika wamennya sepertinya dia sepertinya menangis atau tapi justru bukan mendapatkan simpati dari awak media, malah justru mendapatkan cercaan. Itu menggambarkan gimana kemudian memang seluruh elemen masyarakat di Indonesia udah begitu kesal, udah begitu benci ya, kesal, udah mungkin jijik lah gitu kan, lihat orang-orang yang disebut sebagai koruptor yang melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai korupsi, dikala memang negeri kita ini membutuhkan support, bantuan dari elemen dari pemerintahan gitu kan. Tapi justru ini oknum-oknum ini kalau kemudian nggak ditindak memang merusak perekonomian negeri ini, menyusahkan masyarakat, dan tentunya merusak kredibilitas pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Dan ini memang kemudian direspon ya langsung oleh Pak Prabowo Subianto ketika kemudian pasca penetapan tersangka daripada pemerasan di Kemendak tersebut, langsung Mensesnek daripada Bapak Prasetyo Hadi sebagai perwakilannya Pak Prabowo Subianto mengumumkan ya pemecatan daripada wamen ini sudah diberhentikan secara tidak hormat dari kabinetnya Pak Prabowo, dan selanjutnya mungkin kita berharap Pak Prabowo akan kemudian memilih orang-orang yang memang tepat di bidangnya, orang-orang yang kredibel, karena yang kecil-kecil kayak gini kalau kemudian nggak dibereskan, nggak kemudian langsung di-cut, ini bisa merusak kredibilitasnya kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Seperti dibilang, nilas titik bisa merusak susu sebelangga gitu kan.
Tapi kemudian kita juga dari kejadian ini bisa kemudian menarik napas lega, karena ketika banyak spekulasi di masyarakat, ternyata betul-betul Pak Prabowo pada komitmennya untuk kemudian masalah korupsi dia kemudian tidak akan pandang bulu. Dan Pak Prabowo menyatakan sekalipun itu kemudian orang-orang di kabinetnya, dia tidak akan melindungi dan akan membiarkan proses hukum berjalan. Dan ini betul-betul saat ini terbukti ya teman-teman. Artinya kita bisa berharap banyak di masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto ini untuk pemberantasan pemberantasan korupsi, yang mana PR-nya memang masih ada banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah dugaan korupsi di Kemendikbud gitu kan, terkait dengan pengadaan laptop yang merugikan negara sampai nilainya triliunan gitu kan, menyusul kemudian korupsi di Kemenak yang terkait dengan kuota haji yang nilainya juga triliunan gitu kan. Ini memang kemudian terjadi di kala bangsa kita, negeri kita lagi kesulitan banyak kemudian, karena memang secara geopolitik dan geoekonomi global memang lagi bermasalah gitu kan. Ketika Pak Prabowo beserta para menteri dan seluruh jajaran menterinya sedang berjuang untuk kemudian memperbaiki perekonomian Indonesia, melakukan segala upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, justru ada orang-orang yang memang mengikuti Pak Prabowo, mendompleng kesuksesannya Pak Prabowo untuk kemudian mengambil keuntungan untuk mereka pribadi. Bayangkan ketika orang-orang lagi susah, ini justru melakukan tindakan yang menurut KPK adalah pemerasan terhadap notabene adalah masyarakat gitu kan, yang memang kemudian sampai barang buktinya kan ketahuan tuh, sampai kemudian ada sampai sekitar 15 mobil mewah dan ada 7 motor mewah gitu kan. Luar biasa sekali ya teman-teman. Tapi ini kemudian memberikan sinyal bahwasanya Pak Prabowo nggak main-main dalam ungkapannya untuk memerangi korupsi. Dan tentunya ketika kemudian banyak orang-orang masyarakat yang senang bahwasanya kemudian korupsi mulai diperangi betul-betul, Pak Prabowo betul-betul melakukan total war terhadap para koruptor. Tapi memang kesananya kita juga berhati-hati, karena memang oknum-oknum ini memang banyak ya, tentunya mereka juga akan memberikan perlawanan, walaupun mungkin perlawanannya itu nggak secara nyata karena takut pastinya dengan Pak Prabowo, tapi pastinya juga mereka akan melakukan konspirasi untuk berusaha kemudian menjatuhkan Pak Prabowo di masa mendatang. Dan kita seluruh elemen masyarakat jangan sampai kemudian terpengaruh, jangan sampai kemudian terprovokasi jika ada oknum-oknum yang biasanya lewat media sosial hendak mengadu domba kita, sesama elemen masyarakat, sesama elemen bangsa, apalagi kemudian berusaha menjelek-jelekkan presiden kita saat ini. Pak Prabowo sudah menunjukkan bahwasanya dia ingin mengakomodasi semua elemen yang ada di masyarakat. Sebelumnya Pak Prabowo sudah memberikan abolisi ya kepada Pak Tom Lembong, mantan Menperindak di eranya presiden sebelum Pak Prabowo Subianto, yang memang kemudian nggak terbukti melakukan kesalahan dikala beliau menetapkan keputusan importasi gula untuk menetralisir harga gula yang kemarin, sekalipun tidak terbukti memiliki mensrea atau niatan jahat, nggak terbukti mengambil keuntungan daripada keputusan importasi gula di masa jabatan beliau sebagai Menperindak. Bapak Tom Lembong ini kan kemarin juga dia jatuhi vonis tetap 4,5 tahun gitu kan, tapi Pak Prabowo langsung turun tangan, langsung memberikan abolisi, artinya dibersihkan sudah ya, nggak ada kemudian bebas Pak Tom Lembong. Artinya ini sinyal-sinyal bahwasanya Pak Prabowo, keberpihakan Pak Prabowo terhadap suara rakyat. Begitu juga ketika kemudian ada anggota kabinetnya yang bermasalah seperti ini, dibiarkan, nggak dibela kan sama Pak Prabowo Subianto, dan memang kemudian KPK langsung menetapkan sebagai tersangka. Terbukti mereka menggunakan seragam jaket orange, dan kemudian disusul langsung dengan press conference daripada Mensesnek Bapak Prasetyo Adi untuk memecat oknum tersebut. Kita acungkan jempol, kita patut apresiasi kerja-kerja daripada Pak Prabowo Subianto dan kabinet merah putih saat ini. Nah, kalau teman-teman memiliki analisa tentang kasus ini, mungkin teman-teman bisa tulis komentarnya ya di kolom komentar. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini. Matur nuwun pada mampir di kanal YouTube saya ya.